Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan metode Zaxman. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Wiranata sebagai moderator. Nah, Dan saya Maria Rahmat Waroka sebagai anggota. Saya Andrea sebagai anggota. Saya Helmawan sebagai anggota. Baiklah, kami akan langsung membacakan hasil dari kerja kami. Pengertian dan sejarah. Zaxman Framework adalah suatu kerangka kerja yang dibuat untuk mendapatkan arsitektur perusahaan secara meluas. Kerangka Zaxman sederhana dan bersifat logis yang dapat membantu mengelola informasi infrastruktur dari suatu perusahaan. Pertama dipublikasikan pada tahun 1987 oleh John Zaxman. Awalnya hanya berupa struktur 6x3. Dikembangkan oleh Sowa dan Zaxman menjadi matriks 6x6 pada tahun 1992. Kerangka kerja diperkenalkan memungkinkan untuk membuat struktur, klasifikasi, dan dokumentasi berkaitan dengan manajemen dan membangun sistem dalam enterprise. Yang kedua ada kerangka kerja Zaxman. 1. Sebagai kunci untuk memahami arsitektur enterprise dan kedinamisan organisasi. 2. Digunakan pengembangan dan atau mendokumentasikan AI secara praktis. 3. Terdapat 2 sumbu utama, yaitu vertikal dan horizontal. Sumbu vertikal menyediakan berbagai cara pandang perspektif dari seluruh arsitektur. Sumbu horizontal merupakan abstraksi klarifikasi berbagai abstrak dari arsitektur. Yang ketiga ada kerangka kerja Zaxman. Sebuah skema yang digunakan untuk mengelola artefak suatu enterprise. Pengertian artefak dapat berupa model, gambar, diagram, atau dokumen. Dengan Zaxman Framework, perusahaan sistem informasi dapat difokuskan pada artefak yang berguna dan menghindari artefak yang bersifat noise. Artefak yang berguna disebut artefak of value. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Hermawan. Oke, selanjutnya kelebihan Zaxman. Merupakan platform yang netral, merupakan perangkat perencana yang powerful, komprehensif dan mudah dipahami bagi mereka yang berkecimpung pada bidang non-teknikal, membantu dalam menyelesaikan problem, membantu dalam mendokumentasikan informasi perusahaan skala besar. Selanjutnya kekurangan Zaxman. Tidak ada proses untuk tahap implementasi, sulit untuk diimplementasikan secara keseluruhan, tidak ada contoh maupun checklist yang siap secara utuh, perluasan coverage sel-sel tidak jelas. Selanjutnya, kolom-kolom pada Zaxman Framework mempresentasikan interrogatif atau pertanyaan-pertanyaan yang biasa dikaitkan dengan sebuah enterprise.
6 kolom tersebut adalah yang pertama what, apakah yang menjadi the business data, bisnis informasi atau objek. Kedua how, bagaimana bisnis berjalan, misalkan bagaimanakah proses dari sebuah bisnis atau business proses. Ketiga where, di manakah bisnis berjalan. Dan keempat who, siapakah yang menjalankan bisnis, apakah unit-unit biasanya. Yang kelima when, kapan proses bisnis dilakukan, misalkan bagaimanakan dengan bisnis schedule. Dan selanjutnya why, mengapa proses-proses orang-orang atau lokasi-lokasi dipandang penting terhadap bisnis. Dan yang terakhir komponen kerangka kerja. Selanjutnya di sini Zaxman 2003 dikembangkan pada periode waktu yang hampir bersamaan. Ini adalah representasi the Zaxman framework yang sangat luas dan sangat dikenal. Dan di sini ada gambar contoh dari Enterprise Architecture Framework. Selanjutnya komponen kerangka kerja Zaxman. Tiap komponen digambarkan dan dilihat berdasarkan perspektif yang berbeda. Perspektif planner, perencana, menghasilkan cakupan arsitektur secara konseptual. Perspektif owner menghasilkan model enterprise, rancangan konseptual. Perspektif designer menghasilkan model sistem secara logis. Perspektif builder menghasilkan model teknologi dalam rancangan secara fisik. Perspektif subkontraktor menghasilkan representasi secara detail. Perspektif pengguna menghasilkan model fungsionalis enterprise. Seluruh perspektif memiliki uturan kronologi yang jelas dari perencana, pemilik arsitek, desainer, pembangun, subkontraktor, dan pengguna. Setiap perspektif memberikan syarat dan batasan tertentu. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Andre. Selanjutnya, perspektif perencanaan atau pandangan luas. Planner akan berurusan dengan gambaran umum, SI, dan memposisikan dalam konteks lingkungan, internal dan eksternal. Perencanaan tidak hanya mengidentifikasikan komponen utama, namun juga membahas tentang untung, rugi, keterbatasan, ruang lingkup, apa yang akan menjadi bagian tidak dalam inti mendefinisikan arah enterprise dan tujuan bisnis. Perspektif pemilik owner model enterprise. Owner tertarik pada produk dua yang dihasilkan. Fungsionalitas model enterprise dan bagaimana model enterprise dapat digunakan. Owner menentukan batasan dan kebutuhan spesifik dari sistem, kebijakan organisasi, kebutuhan pencarian data yang fleksibel. Perspektif arsitek atau desainer, model sistem. Arsitek membutuhkan pemahaman SI, perspektif teknikal dan bisnis. Arsitek bekerja dengan spesifikasi yang diberikan oleh planner dan owner untuk menghasilkan desain yang
memenuhi kepuasan fungsional owner dan secara teknis dapat direalisasikan oleh builder. Arsitek harus mengetahui kemungkinan dua teknis dan keterbatasan dari faktor pengembangan. Dibutuhkan interaksi dengan sistem yang sudah ada, regulasi pemerintahan dan sebagai langsung ya. Perspektif pengembangan atau builder model teknologi. Builder mengelola proses untuk pembuatan komponen. 2. Hingga membutuhkan pemahaman cermat dari spesifikasi arsitek untuk sistem. Untuk memenuhi material, untuk bekerja dengan database, bahasa pemrograman, sistem operasi. Dapat bekerja dengan tools seperti case tools, compiler, perspektif subkontraktor atau komponen. Subkontraktor membangun bagian spesifik dari produk, bertanggung jawab menghasilkan komponen yang sesuai dengan spesifikasi yang disediakan. Subkontraktor mungkin berada di luar organisasi pihak ketiga atau internal organisasi. Pandangannya berguna untuk mengkomunikasikan spesifikasi produk dalam divisi dari organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arya. Baiklah, saya Arya Rahmat akan melanjutkan presentasi perspektif pengguna atau sistem input fungsional berupa antarmuka dan fungsionalitas dari produk akhir. Produk dari semua perencanaan, perancangan, dan aktivitas kedua pengembangan yang berjalan sebelumnya. Ketika sistem informasi telah lengkap, dapat dibandingkan dengan tujuan semula dan kebutuhan dua dari planner dan owner. Terakhir, perubahan dari kebutuhan dan tujuan ini akan dibenarkan jika tidak akan mendatangkan persoalan di masa akan datang. Berikut ini adalah tampilan 6x6 dari kerangka kerja Zachman. Ada what, who, where, who, when, why. Ada tujuan cakupan, model bisnis atau pemilik, model sistem arsitek, model teknologi atau builder, representasi detail atau subkontraktor, fungsi sistem atau pengguna. Kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan metode Zachman Framework adalah enterprise arsitektur diperlukan agar perusahaan memiliki arsitektur informasi yang baku dan berguna sebagai landasan untuk pengembangan sistem informasi dengan cara untuk memandang dan mendefinisikan sebuah enterprise yang sedang berjalan agar lebih terstruktur, terintegrasi dengan pengembangan IT. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan.